Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifa Zahra dari Manufaktur, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk generate toolpath pada tugas scam kali ini. Baik, yang pertama kita harus ini spesimennya sudah saya siapkan, lalu saya ubah ini menjadi MMGS. Setelah itu di sini saya akan memilih untuk configuration-nya. Yang pertama adalah mesinnya, kita pilih Millmetric. Lalu toolcripnya saya pilih toolcrip 2. Setelah itu post prosesornya Siemens 82D. Lalu setelah itu untuk stock managernya saya akan edit definition. Ini tergantung dari kecepatan laptop masing-masing. Kebetulan laptop saya tidak terlalu cepat untuk memproses SolidWorks. Baiklah, selanjutnya saya pilih sketch, lalu saya sketch. Lalu saya akan pilih convert entities untuk bagian di bawahnya. Baik, ini sepertinya sedang loading. Mohon maaf atas laptop saya yang terlalu lambat. Lalu setelah di convert entities-nya kita oke kan. Setelah itu kita pilih stock manager lagi, lalu edit definition. Di sini spesimennya kita menggunakan aluminium alloys, jadi tidak akan kita ganti. Setelah itu kita pilih extruded sketch, lalu kita akan klik garis yang sudah di convert. Baik, setelah itu di sini untuk diameternya saya membuat 50. Ini untuk depth-nya 51 mm. Setelah itu kita akan milih reverse. Sebentar, ada yang salah karena ternyata yang kita klik, yang diklik harus sesuai seperti ini sampai keluar tanda oranye. Lalu kita pilih 51 untuk depth-nya. Setelah itu pilih reverse ke atas. Setelah itu di OK kan. Lalu untuk koordinat sistem kita edit definition, lalu kita pilih stop bounding box vertex.
Lalu kita pilih titik tengahnya di sini. Pastikan agar Z-nya berada di atas. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik ke Stock Manager lagi, lalu Mill Part Setup. Lalu di sini kita pilih di entity-nya, kita pilih bagian paling atas atau bagian teratas dari benda yang akan dikerjakan. Setelah itu oke. Di sini kita pilih Mill Part Setup lagi, lalu pilih 2,5 Access Feature. Di sini untuk tipenya menggunakan Face Feature. Lalu untuk Selected Entities-nya pilih bagian paling atasnya lagi. Setelah itu in Condition. Setelah udah, lalu oke. Kita kembali lagi ke Mill Part Setup, lalu di sini saya pilih Multi Surface Feature. Setelah itu feature type-nya saya pilih Face or Surface, lalu strateginya Area Clearance Dead Level. Lalu pada bagian Facelet option-nya saya pilih Select All Face. Kita tunggu sebentar sampai dia menjadi warna biru seperti ini. Lalu oke. Lalu kita pilih Mill Part Setup satu lagi. Lalu kita akan generate operation plan-nya. Dah, setelah itu yang pertama dipilih adalah area clearance. Lalu saya pilih edit definition. Ya, ini sedang loading. Lalu di sini kita akan ubah parameternya sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Yang pertama adalah toolnya, flat end untuk tool type-nya, diameter 20 mm. Lalu untuk pattern-nya saya memilih pocket out. Lalu untuk area clearance-nya, untuk limits-nya top of stock. Lalu saya pilih top of feature. Lalu metode untuk depth parameters-nya konstan. Setelah itu Z allowance-nya 0. Lalu pindah ke NC. Di sini kita pilih top of stock. Untuk bagian lengths-nya pilih to depth by region. Lalu untuk corners-nya kita pilih yang round. Setelah itu untuk entry atau retract-nya di sini pilih metodenya rem dengan angle-nya 20 derajat. Untuk retract-nya kita pilih metode skim. Lalu setelah itu untuk bagian advance, lalu pilih metodenya outer silhouette, dan setelah itu oke. Lalu untuk Z levelnya edit definition lagi. Setelah itu kita akan setting parameternya lagi. Bagian toolnya kita pilih menjadi flat end, diameternya 10. Z levelnya untuk depth parametersnya metodenya konstan dengan cut amount-nya 5 mm. Limits-nya top of feature. Untuk bagian NC saya akan tetap memilih top of stock. Lalu untuk lengths-nya
to depth by region. Cornersnya sharp. Setelah itu untuk entry atau retract-nya, di sini mengganti rem angle-nya menjadi 20 derajat. Setelah itu advance, metode yang dipilih adalah outer silhouette untuk automatic content areanya. Setelah itu oke. Ya, setelah sudah selesai untuk bagian mill part setup-nya, ini artinya kita sudah men-setting semua yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Lalu di sini kita klik kanan dan generate toolpath. Untuk proses ini memakan waktu lumayan agak lama. Ya, sudah. Lalu langkah selanjutnya untuk mill part setup, klik kanan, lalu kita pilih edit definition lagi. Nah, di sini untuk part setup parametersnya pada bagian statistiknya bisa kita lihat di sini untuk estimasi machining time-nya yaitu 34,4 menit. Kira-kira itu setengah jam lebih. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih mill part setup lagi. Nah, di sini kita akan simulate toolpath-nya. Kalau dari parameter yang sebelumnya, waktu machining yang dibutuhkan itu setengah jam. Tapi di sini saya menggunakan kecepatan yang paling penuh sehingga prosesnya akan cepat selesai untuk di SolidWorks-nya. Jadi tujuan mengganti mata-mata pahatnya tadi adalah untuk menyesuaikan dengan bentuk dari desain benda yang akan diproses pada mesin nantinya. Itu juga disesuaikan dengan besarnya alat potongnya nanti, dan juga bagaimana pergerakan pemakanannya. Bagian sini memang memakan waktu yang lebih lama.
selesai untuk simulasi toolpad-nya. Nah, setelah itu saya akan mengeluarkan G-code-nya. G-code ini bisa digunakan untuk programnya, dan juga pada tugas kali ini G-code-nya akan dikumpul. Ini namanya spesimen tugas. Setelah itu save as txt. Tunggu sebentar. Lalu untuk post prosesnya kita play. Karena prosesnya panjang, maka G-code yang dihasilkan juga panjang sekali, sampai sekitar 700 atau 800. Setelah itu kita pilih open G-code file in SolidWorks Scan. Ya, lalu ini akan keluar semua untuk codingannya. Lalu setelah itu pilih backplot window. Gunanya backplot window ini untuk melihat pergerakan dari toolpad-nya. Ya, jika sudah sampai pada tahap ini, artinya proses untuk simulasi dari benda ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.